Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabarnya? Jumpa kembali dengan saya di channel Teacher Hidayat Matematika. Pada kesempatan ini saya akan membagikan sebuah latihan soal yang berkaitan dengan sifat-sifat bilangan bulat ya, yaitu untuk kelas 7 SMP atau MTS. Nah, seperti biasa sebelum saya melanjutkan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya bagi yang belum mensubscribe, dan like serta share kepada teman-teman kalian yang lain supaya banyak teman-teman kalian juga yang mendapatkan manfaat dari video ini. Langsung saja, inilah dia soal nomor 1. Ya, untuk soal nomor 1 ini adik-adik ya, kita diminta untuk pertama menjalin tabel ya, tabel beserta isinya. Kemudian yang B-nya itu diminta untuk menghitung nilai X tambah Y dan nilai Y tambah X-nya gitu ya. Jadi ini artinya kita tinggal jumlahkan saja dan gunakanlah garis bilangan jika memang itu diperlukan ya. Nah, baik, saya akan ambil sampel di sini untuk yang X-nya sama dengan 8 dan min 5, serta yang X-nya min 13 dan min 12. Nanti yang lain adik-adik silahkan coba. Jadi untuk yang pertama, ketika X-nya sama dengan 8 dan Y sama dengan min 5, maka X tambah Y-nya adalah ya tinggal tambahkan 8 ditambah negatif 5 begitu ya. Dan ini sama saja dengan 8, kalau di garis bilangan 8 langkah ke kanan sampai angka 8, kemudian dia berbalik ke kiri sebanyak 5 langkah, sehingga hasil akhirnya adalah, kalau kita lihat hasil akhirnya pada garis bilangan pun akan menunjukkan angka 3 gitu ya. Jadi kemudian untuk Y tambah X-nya, maka kita balik negatif 5 ditambah 8 gitu ya. Ini juga sama, 5 langkah ke kiri berarti sampai dari 0, 5 langkah ke kiri berarti sampai negatif 5, kemudian 8 langkah ke kanan, juga titik akhirnya akan berada di angka 3 gitu ya. Nah, sementara untuk yang 13, negatif 13 dan negatif 12 itu X tambah Y-nya itu sama dengan ya negatif 13 ditambah negatif 12 ya. Nah, ini artinya apa? Nanti dari titik 0 itu 13 langkah ke kiri, kemudian ke kiri lagi sebanyak 12 langkah, sehingga nanti titik akhirnya itu makin banyak di kiri. Hasilnya adalah negatif 25 ya. Nah, untuk Y tambah X juga sama. Itu cuma berbedanya nanti yang garis pertamanya 12 dulu ke kiri, kemudian garis keduanya yang 13 ke kiri lagi. Nah, hasilnya juga akan menghasilkan angka yang sama, yaitu titik akhirnya adalah 25 begitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari dua ini pun sudah bisa kita simpulkan ya, bahwasanya X tambah Y itu sama dengan Y tambah X. Nah, ini nanti berkaitan dengan sifat penjumlahan bilangan bulat. Nah, demikian nomor 1 ya. Selanjutnya berikut soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 itu ada poinnya atau anaknya ada sampai F ya. Jadi saya kerjakan yang A sama F ya, yang positifnya dan yang negatif semua. Nah, jadi adik-adik ingat di dalam aturan matematika dalam mengoperasikan bilangan begitu ya, maka ketika dia ada yang dikurung, maka itu kerjakan duluan. Nah, itu ya, ini saya berbicara di sini saja, maka kerjakan duluan. Nah, sementara untuk perkalian dan pembagian itu sama kuatnya, dan perkalian pembagian itu lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Nah, itu intinya. Nah, yang jelas untuk di soal ini, soal nomor 2 ini, kalau kita lihat dia ada yang dikurung gitu ya. Nah, maka kerjakanlah yang dalam kurung itu duluan. Nah, jadi kalau kita lihat 8 tambah 3 hasilnya 11 ya. 11 ditambah, lalu kita tambahkan 4 gitu, sehingga hasilnya adalah 15. Nah, gitu ya, mudah. Kemudian ini juga sama, kalau ini berarti yang 3 tambah 4 nya kita kerjakan duluan, sehingga 8 nya tetap tulis ulang, kemudian tambah 3 tambah 4 7, hasilnya juga sama 15 gitu ya. Kemudian untuk yang F kita lihat sama saja sebenarnya, negatif 3 ditambah negatif 5 ya, 3 langkah ke kiri kalau di garis bilangan, kemudian 5 langkah lagi ke kiri lagi, itu hasilnya adalah negatif 8 ya, negatif 8, kemudian ditambah negatif 15. Nah, ini kan berarti kan negatif, kalau ini kita yang berikutnya, kalau kita lihat negatif 8 ke kiri, kemudian 15 langkah lagi ke kiri lagi, sehingga hasilnya adalah negatif 23. Nah, itu ya. Kemudian untuk yang berikutnya, ketika bentuknya seperti ini, maka ya sama, berarti ya negatif 3 nya kita tulis ulang, ditambah
Nah, yang dalam kurung ini ya. Kenapa kurungnya berbeda? Karena di sini sudah dikurung ya kan. Karena ini bilangan negatif, maka ketika dijumlahkan ya dikurung gitu ya. Kemudian ini kurung yang lain untuk membedakan antara kurung yang pertama tadi dengan kurung yang ini ya. Sehingga ini negatif 5 ditambah negatif 5 ditambah negatif 15 sama ya. Ini hasilnya adalah ke 5 langkah ke kiri, kemudian ditambah lagi 15 langkah ke kiri, maka hasilnya adalah negatif 20 begitu. Dan hasil akhirnya adalah negatif 23 ya. Jadi kalau kita lihat ketika bentuknya dirubah pun sama ya hasilnya begitu. Berikutnya soal nomor 3. Untuk soal nomor 3 juga sama, saya akan kerjakan A dan F ya. Ini perintahnya adalah kerjakan soal-soal berikut dengan cara yang paling mudah. Nah, ini ya, sebenarnya kalau kita lihat apa sih maksudnya dengan cara yang paling mudah ini? Artinya kan ini kan penjumlahan ya. Kita kan tahu tadi di soal nomor 1 maka penjumlahan itu X tambah Y sama dengan Y tambah X. Maka di sini terserah kita mana yang paling mudah duluan ditambahkan gitu ya. Saya contohkan misalnya yang A nih ya. Kita lihat 3 ditambah 7 itu kan 10. Nah, biasanya ketika dia menghasilkan bilangan-bilangan yang 10, 20 itu adalah cara yang termudah duluan. Misalnya 11 tambah 9 bisa 20 gitu ya. Maka itu kerjakan duluan gitu ya. Jadi kalau kita lihat 3 tambah 7 10, saya tuliskan caranya. Ya, baru ditambah 11. Begitu. Sebenarnya caranya hasilnya itu akan sama tetap ya. Tapi di sini kan perintahnya kerjakan dengan cara yang paling mudah. Kemudian yang kedua, negatif 14 tambah 6. Nah, kalau ini tidak ada kalau menurut saya. Ini kalaupun adik-adik mau ngerjakan ya negatif dengan negatif duluan mungkin boleh ya. Ini tidak masalah. Ya berarti kalau kita coba misalkan negatif 14 negatif 12 artinya 14 ke kiri kemudian 12 lagi ke kiri, hasilnya berarti di sini adalah negatif 26 ya. Boleh tuliskan dulu. Kemudian ditambah 6. Jangan lupa tambahkan 6. Nah, negatif 26 tambah 6, maka hasil akhirnya adalah negatif 20. Begitu ya. Seperti itulah kurang lebih cara yang termudah. Dan ini soal nomor 4. Untuk yang F ini ya kita diminta untuk melengkapi kalimat matematika itu sehingga akan bernilai benar gitu ya. Karena di sini kalau kita lihat ada penjumlahan kemudian ada yang kosong dan ada hasilnya. Nah, di sini saya sudah siapkan garis bilangannya masing-masing untuk mempersingkat durasi videonya ya. Jadi kalau kita lihat yang pertama saya akan ambil yaitu yang A, C dan F ya. Nah, yang pertama kita lihat yang A, 5 tambah titik-titik hasilnya 2 ya. 5 ditambah dengan suatu bilangan hasilnya 2. Harusnya bertambah lebih dari 5 ya, tapi kok bisa jadi 2 gitu ya. Maka saya akan ilustrasikan menggunakan garis bilangan ya. Jadi hasil akhirnya adalah di angka 2 gitu. Berarti di sini nanti hasil akhirnya di angka 2 ya. Nah, kalau kita lihat 5, kita gambarkan dulu 5. Maka garis 5 dari 0 berarti ya, dari 0 sampai ke angka 5. Berarti sampai ke angka 5 ya, tidak lurus ya. Oke, sampai ke angka 5. Kemudian kalau kita lihat nanti tujuannya di 2 begitu ya. Artinya apa? Berarti kita harus berbalik kembali ke kiri berarti. Berarti berapa langkah? 1 2 3, berarti 3 langkah lagi ke kiri gitu ya. Dari titik sini. Iya. Nah, 3 langkah ke kiri itu artinya apa? Berarti negatif 3 gitu ya, negatif. Nah, berarti 5 ditambah negatif 3 hasilnya adalah 2. Nah, ini gambar garis bilangannya gitu ya. Jadi hasilnya yang ini berarti ya, hasilnya ini. Kemudian yang C ya, min 3 ditambah titik-titik hasilnya min 10. Jadi kalau kita gambarkan dulu ya, min 3 dari 0 berarti. Dari 0 ke kiri. Ya. Begitu. Nah, kalau kita lihat nanti kita lihat hasilnya adalah min 10, berarti titik akhirnya di sini. Di sini ya. Artinya diapakan nih? Berarti dari sini tadi kita tarik lagi garis ke kiri gitu ya. Sebanyak berapa langkah? 1 2 3 4 5 6 7. Berarti sebanyak 7 langkah. Ya, berarti kita tarik garis lagi. Iya. Nah, artinya kalau 7 langkah kiri apa? Berarti dikurang 3 atau nilainya negatif 3. Berarti kok negatif 3? Negatif 7 ya. 7 langkah ke kiri berarti 7. Negatif 7. Artinya situ min 3 ditambah negatif 7. Hasilnya adalah min 10. Nah, untuk yang F. Titik-titik ditambah 3. Nah, bilangan kedua yang ada. Kemudian hasilnya adalah negatif 5.
Kita ingat, pokoknya terakhir kita sekarang bergeraknya dari akhir. Kalau kita lihat titik akhirnya adalah di negatif 5. Sementara ada yang muncul 3 nih. Berarti plus 3 itu artinya 3 langkah ke kanan ya. 3 langkah ke kanan berarti kita hitungnya ke kiri, kebalikannya 1 2 3. Berarti awalnya di sini dong, gitu ya. Garis itu yang pertama di sini. Berarti garis pertamanya di negatif 8. Nah, tidak dari 0 ya ke negatif 8 gitu. Ini garis pertama. Kemudian yang keduanya baru bergerak ke kanan sebanyak 3 langkah. Begitu. Sehingga hasil akhirnya adalah negatif 5. Berarti artinya apa? Negatif 8 ya. Ya, negatif 8 tambah 3 hasilnya negatif 5. Mudah-mudahan bisa dipahami. Yang lain silahkan coba ikuti langkah-langkah yang saya berikan tadi. Inilah soal yang terakhir, yaitu soal nomor 5 berbentuk soal cerita ya. Nah, untuk soal yang terakhir adalah soal nomor 5 ya. Ini adalah soal cerita, dimana nanti untuk menjawab soal-soal itu punya aturan. Jika menjawab dengan betul maka nilainya 4. Tapi jika menjawab salah negatif 1, dan jika tidak menjawab nilainya 0. Nah, seorang siswa menjawab betul 60. Artinya 60 berarti ya kita lihat bahwa skor 60 tadi adalah 4 ya nilainya. Berarti kita kali 4 saja gitu ya. Ya, kita kali 4 atau 60 tambah 60 tambah 60 boleh juga ya. 60 kali 4 maka hasilnya adalah 240. Kemudian salah 30. Salah itu negatif 1, berarti dikali negatif 1. Ya, ingat ya. 30 kali 1 ya sama 30, cuman karena dikali negatif maka negatif 30. Ya. Kemudian tidak menjawab 10. 10 ini kalau tidak menjawab dikali 0 tadi ya. Maka dikali 0, hasilnya tetap 0. Nah, baru kita jumlahkan. Berapa skor totalnya? Ya, 240 kemudian kurang 30 ya. Berarti hasilnya adalah atau 240 ke kanan, kemudian 30 langkah ke kiri. Ya, kita bayangkan dalam garis bilangan ya. Tapi cukup panjang sekali. Mungkin hasilnya adalah 210. Nah, gitu ya. Gitu adik-adik, mudah-mudahan video pembahasan saya kali ini bisa dipahami dan tetap semangat dalam belajarnya, dalam menyelesaikan latihan-latihan soalnya. Ingat, tidak ada soal matematika yang sulit ketika kita mengetahui triknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.